Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lolita Devi Fatmawati, NIM 2017-210483. Saya akan mepresentasikan tentang metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang, dan Profitabilitas terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2019. Pertama, saya akan menjelaskan dari bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang masalah. Jadi, latar belakang dari penelitian ini adalah nilai perusahaan itu sangat penting bagi seorang investor dan juga perusahaan. Karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan, maka tujuan utama dari perusahaan juga dimaksimalkan. Ini tuh juga bisa sebagai prestasi bagi perusahaan karena sesuai dengan keinginan para pemegang sahamnya, di mana ini tuh juga mempengaruhi kesejahteraan pemegang saham. Investor menilai tingkat keberhasilan perusahaan sering dihubungkan dengan harga saham. Dengan harga saham yang tinggi, maka dapat pula membuat nilai perusahaan juga tinggi. Ini juga mempengaruhi tingkat kepercayaan para pemilik pemegang saham terhadap kinerja perusahaan, tidak hanya pada masa sekarang tetapi juga pada masa yang akan datang. Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli atau investor saat perusahaan tersebut dijual. Nah, nilai perusahaan inilah yang tadi berdasarkan dengan harga saham. Bagi investor, nilai perusahaan merupakan konsep yang penting juga, karena perusahaan merupakan indikator bagaimana pasar menilai perusahaan secara keseluruhan. Nah, menurut Rahman, ada 3 jenis keputusan yang harus diambil oleh manajer keuangan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Yang pertama ada keputusan investasi, yang kedua ada keputusan pendanaan atau kebijakan hutang, lalu ada kebijakan dividen. Juga ada profitabilitas. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yuanita pada tahun 2016, yaitu tujuan perusahaan jangka pendek yaitu memaksimalkan laba dengan sumber dan daya yang ada, sementara dalam jangka panjang tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Jadi berdasarkan penelitian terdahulu, dengan telah diuraikan dan menunjukkan hasil yang berbeda-beda, maka dilakukan penelitian mengenai pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, perumusan masalah. Di sini ada 3. Yang pertama, apakah kebijakan dividen, kebijakan hutang, dan profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan pada nilai perusahaan? Yang kedua, apakah kebijakan dividen dan kebijakan hutang secara parsial berpengaruh signifikan pada nilai perusahaan? Yang terakhir, apakah kebijakan dividen, kebijakan hutang, dan profitabilitas secara parsial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? Lalu tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian yang pertama, untuk memberikan bukti empiris mengenai kebijakan dividen dan kebijakan hutang serta profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan pada nilai perusahaan. Lalu memberikan bukti empiris mengenai kebijakan dividen dan kebijakan hutang secara parsial berpengaruh signifikan pada nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Langsung ke penelitian terdahulu. Di sini ada 7 jurnal dari penelitian terdahulu. Yang pertama ada dari Triyono, Raharjo, dan Arifati. Ini tahun 2015 menghasilkan kesimpulan yaitu tidak ada pengaruh secara statistik signifikan antara kebijakan dividen dan kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan. Tetapi di sini ada pengaruh positif secara signifikan antara profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Kemudian ada Rahman, Agusti, dan Rofika mengatakan kebijakan hutang profitabilitas itu mempengaruhi nilai perusahaan. Sedangkan kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Lalu ada Yuniati, Raharjo, dan Umar tahun 2016 mengatakan ada pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan manufaktur, ada pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan manufaktur juga, dan juga profitabilitas juga ada pengaruh terhadap nilai perusahaan.
Selanjutnya kerangka pemikiran. Di sini terdapat kerangka pemikiran, ada kebijakan dividen, kebijakan hutang, profitabilitas, nilai perusahaan yang menghasilkan 4 hipotesis. Yang pertama, H1 yaitu kebijakan dividen, kebijakan hutang, dan profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan pada nilai perusahaan. Kemudian H2 yaitu kebijakan dividen secara parsial berpengaruh signifikan pada nilai perusahaan. H3, kebijakan hutang secara parsial berpengaruh signifikan pada nilai perusahaan. Terakhir, H4, profitabilitas secara parsial berpengaruh positif signifikan pada nilai perusahaan. Selanjutnya, yaitu bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa perspektif untuk rancangan penelitiannya. Dalam penelitian ini menggunakan metode observational study, yaitu penelitian pengamatan. Karena dalam mengumpulkan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yaitu dari sumber data yang sudah ada dan tinggal menggunakannya. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yaitu dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia. Kemudian dengan metode formal study, yaitu penelitian eksplanatif, di mana bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel, perbedaan suatu variabel di antara kelompok sampel, dan besaran variabel yang perlu penjelasan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Di sini peneliti ingin melihat apakah terdapat hubungan antara kebijakan dividen, kebijakan hutang, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Kemudian dilakukan juga dengan metode casual study, yaitu penelitian sebab akibat, untuk mengetahui apakah berpengaruh positif, yaitu kenaikan variabel bebas mengakibatkan kenaikan variabel terikat, atau berpengaruh negatif, yaitu kenaikan suatu variabel bebas mengakibatkan penurunan variabel terikat. Berdasarkan waktu, menggunakan metode time series study, yaitu runtut waktu. Pada penelitian ini diambil rentang waktu 5 tahun, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dan dihitung menggunakan metode statistical study dengan alat bantu hitung yaitu SPSS. Selanjutnya batasan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menyadari adanya keterbatasan sumber yang digunakan dan keterbatasan operasional. Jadi, maka peneliti ini membatasi yang pertama, variabel yang digunakan dalam melakukan pengukuran faktor yang memengaruhi nilai perusahaan hanya menggunakan kebijakan dividen, kebijakan hutang, dan profitabilitas. Lalu, sampel yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Juga periode penelitiannya yang digunakan yaitu dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Selanjutnya identifikasi variabel. Di sini variabel-variabel yang diteliti dengan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, variabel terikat atau dependent variable yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu nilai perusahaan, variabel Y-nya. Kemudian variabel bebas, independent variabelnya digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu kebijakan dividen sebagai variabel X1, kemudian kebijakan hutang sebagai variabel X2, lalu profitabilitas sebagai variabel X3. Selanjutnya definisi operasional dan pengukuran variabel. Untuk menjelaskan mengenai pengertian masing-masing variabel serta memudahkan dalam menganalisis, maka didefinisikan operasional dari masing-masing variabel. Yang pertama, variabel terikat yaitu nilai perusahaan. Ini nilai dihitung menggunakan proxy price to book value atau PBV, dikarenakan PBV ini dapat digunakan sebagai alternatif dalam mengukur nilai perusahaan. PBV yang tinggi akan membuat investor yakin atas prospek perusahaan di masa yang akan datang. Lalu untuk variabel bebas, yang pertama kebijakan dividen. Ini menggunakan persentase diukur dengan per price earning ratio. Lalu kebijakan hutang ini menggunakan DER. Sedangkan profitabilitas untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kemampuan dan sumber yang ada seperti kas, modal, dan sebagainya, ini dihubungkan dengan ROI. Mengapa menggunakan ROI? Karena berhubungan dengan dividen dan investasi, populasi sampel, dan teknik pengambilan sampel.
Ini populasi yang diambil oleh peneliti yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Pengambilan sampel menggunakan metode purpose sampling atau teknik penutupan sampel dengan pertimbangan tertentu. Data dan metode pengumpulan data. Nah, di sini data yang digunakan adalah data laporan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dipublikasikan melalui ICMD ataupun IDX. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.